parkir di belakangnya itu ada perjanjian. Ada ya? Tiketnya di belakang. Iya, Harus dilihat itu ya? Harus dilihat. Kita kalau teliti di sini atau ada di sini aturannya, kehilangan menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah podcast Kali Ligane Radar Cirebon hadir kembali. Untuk tema kali ini kita akan berbicara terkait Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di Kabupaten Cirebon. Di mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Telah hadir di studio podcast Kaligane Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Cirebon, Bapak Dadan Subandi SOS MAP. Terima kasih Pak Dadan sudah hadir di studio. Sama-sama Mama Rasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi sibuk kapan ini? Mas Dadan aja panggilnya. Ya, siap. Karena ya umurnya juga masih beda-beda lah gitu kan. Beda-beda tipis lah. Lebih akrab lah dengan Mas Dadan. Ya mungkin pemirsa di luar sana atau penonton di Kabupaten Cirebon ini kan masih awam ya tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini. Seperti apa sih BPSK ini? Apa yang dikerjakan begitu kan? Sehingga terbentuk BPSK. Apakah memang itu khusus untuk konsumen? Seperti apa cara melaporkan atau mengadukannya gitu? Terus kasus-kasus apa yang bisa diadukan ke BPSK ini? Silakan mungkin Mas Dadan. Oke, terima kasih Mama Ras mungkin atas waktunya nih. Ya, Cirebon yang begitu cerah nih. Sedikit mendung. Gitu, ya. Paginya cerah, sorenya udah mendung ini. Enak nih untuk ngopi sore nih, sore sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, kaitan dengan tadi BPSK ya, Kabupaten Cirebon, mungkin kebanyakan masyarakat, khususnya masyarakat konsumen di sini masih belum familiar dengan BPSK. Mungkin yang mereka kenal itu LKI Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. Nah, mungkin itu kan hanya sebatas untuk satu pihak. BPSK ini atau kita kenal ya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini khususnya di Kabupaten Cirebon ini udah terbentuk dari tahun 2013. Di sini dengan surat keputusan Presiden di sini, keputusan Presiden kaitan dengan ada beberapa kabupaten, termasuk di sini Kabupaten Cirebon, dibentuknya Badan Sengketa Konsumen di sini. Nah, selain tadi keputusan dari Presiden di sini, ada keputusan dari Menteri khusus untuk keanggotaan majelis di sini, majelis Badan Sengketa Konsumen. Nah, di sini sesuai dengan tadi Undang-Undang 8 tahun 99 bahwa Badan Sengketa Konsumen ini dibentuk sebagai peradilan kecil lah itu. Kenapa disebut peradilan kecil? Karena di sini penyelesaiannya yang singkat gitu ya. Penyelesaian singkat ini tadi bisa dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrasi. Nah, khusus di sini untuk mediasi ini kita menawarkan kepada para pihak. Pihak konsumen atau pihak pelaku usaha, penyelesaian secara mediasi ini kita dipandu atau difasilitasin oleh majelis tadi ya. Tapi kalau di sini arbitrase ini kita majelis hanya bersifat mengarahkan saja, tidak terjun langsung kepada permasalahan atau pada saat sidang. Selama ini nih mungkin kan BPSK sudah sangat lama lah, tentang Undang-Undang Nomor 8 99 tentang perlindungan konsumen, apalagi nanti ada diturunkan lagi tentang menteri ya, keputusan menteri sudah sangat lama. Selama ini nih masyarakat atau konsumen ya banyak nggak yang melaporkan atau mengadukan tentang perlakuan mungkin yang dianggapnya mengecewakan ya, karena itu kan ada dua kalau nggak salah, pelayanan ada dalam arti jasa begitu ya, yang bisa diadukan itu sama barang. Mungkin seperti apa respon masyarakat atau konsumen dengan adanya BPSK ini? Mereka sudah tahu belum gitu kan? Ya, terima kasih. Alhamdulillah sepanjang tahun
Sekarang ya mungkin kemarin tahun 2021 itu kita dibatasin ya untuk pengaduan. Oh, tidak bisa ini. Kita di sini itu dibatasin kalau kita dilakukan dengan Zoom itu bisa saja, cuma kita perangkat bagi pengadu di sini. Oh, kemarin ada pandemi itu berarti tidak bisa langsung tatap muka di pengadilan ini. Iya, karena ada instruksi juga dari PPSK dari provinsi di sini untuk dibatasin. Nah, paling kita membatasin kepada yang hadir nih. Jadi yang mengadukan maksudnya berapa jumlah pengaduan itu dibatasi. Kita tetap melakukan secara tatap muka. Cuma kita tetap mengikuti protokol kesehatan gitu. Tadi ya dengan memakai masker. Berapa sih kalau ini setiap tahun? Setiap tahun kasus yang ditangani atau yang diadukan konsumen kepada BPSK hampir itu? 24 ya. Rata-rata di bawah 50 setahun lah, itu? Di bawah 50 ya. Alhamdulillah. Sebulan dua lah begitu ya? Ya sebulan dua. Alhamdulillah masyarakat sekarang sudah pada tahu ya. Kebetulan BPSK di Jawa Barat ini baru 17 BPSK. Jadi belum semua kabupaten ini mempunyai BPSK. Dari 27. Oh, 27 kota kabupatennya. Baru 17 yang ada BPSK. Kemarin mungkin ya dari Pangandaran baru lahan itu. Di sini kebetulan Majalengka belum terbentuk BPSK di sini. Kadang-kadang Majalengka ini bisa kita ke tempat yang paling dekat. Kalau nggak ke kota Cirebon, ya kita ke kabupaten. Maksudnya diminta bantuan? Ketika ada persoalan konsumen di Majalengka, berarti BPSK Kabupaten Cirebon yang akan menyelesaikan tentang sengketa konsumen di Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka. Karena sepanjang ini di Kabupaten Majalengka belum ada. Belum terbentuk BPSK. Di sini kita tadi siapa sih yang boleh mengadu? Masyarakat apa sih di sini? Tadi kita difokuskan di sini perlindungan terhadap konsumen. Siapa sih konsumen itu? Konsumen awal atau konsumen akhir? Karena dikatakan, Pak, saya sebagai konsumen jasa, Pak, saya sebagai konsumen barang, Pak, saya beri ini tidak sesuai dengan apa yang diiklankan, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kadang-kadang, oh ini Pak berbeda harga yang ada di papan, di label gitu ya, di label dengan harga yang di kasir berbeda. Nah itu kan macam-macam perlindungan konsumen ini. Kita di sini ya tadi bukan itu bisa diadukan kan? Bisa diadukan. Bukan hanya tadi dirugikan ini, Pak ini udah kadaluarsa masih dijual. Nah, makanya itu juga bisa kan? Bisa. Jadi tugas kita di sini itu kan tadi ya selain kita menyelesaikan pengaduan perselisihan tadi, katakan pengaduan dengan kerugian yang diterima oleh konsumen tadi, hal-hal yang termasuk di klausal baku atau di perjanjian ini di prestasi lah. Nah, kalau putusannya begitu, ketika saya mengadukan sebuah katakanlah saya datang ke minimarket lah misalnya, atau misalnya yang udahlah begini aja lah tentang pelayanan publik, saya kan di rumah pakai listrik gitu kan ya, tiba-tiba tidak sesuai tagihannya, misalnya nih antara yang tertera di kilometer gitu dengan tagihan bulanan, saya bisa mengadukan. Bisa, itu pelayanan jasa juga. Pelayanan jasa. Jadi ada jasa itu termasuk itu. Kalau barang ya tadi kita seperti bisa kita di minimarket, beli produk ternyata tidak sesuai apa yang diiklankan. Diiklankan ini misalkan tadi kita beli HP, oh ini RAM-nya sekian, produknya ini seperti ini. Ternyata, gimana itu tahapannya tuh Pak? Maksudnya nanti output untuk ini tuh dari putusan itu bentuknya seperti apa? Nah putusannya tadi berarti saya diundang sebagai pelapor. Para pihak ini pelapor dan terlapor ini diundang. Apa sih yang menjadi? Kalau minimarket berarti yang diundang tadi kepala toko berarti. Pelaku usahanya. Jadi bukan toko punten ya, kita nggak bisa sebut ininya, misalkan di retail apa misalkan kata minimarket A lah. Minimarket A. Nah ini ya bukan kepala tokonya, tapi yang mensuplai barang-barang. Katakanlah sebuah produk misalnya minuman kaleng misalnya, katakan kadaluarsa. Ini di mana mulai kadaluarsa? Oh jadi bukan tokonya nanti, tapi yang menyuplai atau ini produsen yang punya tokonya. Tokonya, kalau kepala toko kan karyawan, tidak sama di sini. Mungkin karena tadi, oh ini Pak alasan kita belum diganti. Oh ini kenapa harga lama? Berapa lama Pak untuk itu? Kita untuk penyelesaian setiap kasus, setiap sidang ini paling lama 21 hari. Makanya disebut tuntutan undang-undang. Ya, karena di sini katakan peradilan
kecil lah gitu. Jadi di luar peradilan kecil ini waktu yang cepat itu hanya 21 hari. Penggugat, tergugat, dan majelis. Majelis Yang terdiri dari anggota PPSK. Nah di sini itu majelis ya dikatakan independen karena dari 3 unsur ada. Ada dari pelaku usaha, mungkin dia nanti akan membawahin pelaku Putusannya usaha. nanti apa setelah 21 itu? Nanti putusan dari majelis seperti apa? Misalkan ini kerugiannya akan dikembalikan. Denda. Saya rugi uang misalkan. Iya, denda berarti. Iya, bukan denda. Ini kerugiannya seperti apa? Berarti saya mencantumkan di situ. Iya, apa sih yang menjadi Apa yang tuntutannya? kamu inginkan? Iya, Gitu. misalkan nih contoh ya, di leasing kita rajin bayar Setiap tiap bulan. Terus ada kena denda nih. Iya. Dihitung-hitung denda sebulan misalkan Padahal saya tidak pernah terlambat. supaya X rupiah. Karena kan denda ini di klausal baku ini udah dicantumkan. Denda itu per hari dihitungin. Iya. Nah, di sini karena Dikembalikan berarti dong? tidak dikembalikan. Enggak sih itu leasing Iya, itu. leasing itu. Si, Nanti apa saya namanya? merasa keberatan nih. Oh berat Pak, saya bayar denda sekian. Oke, minta di sini keringanan. Tadinya denda harus 5 juta misalkan. Ini Pak keringanan dengan pertimbangan Pak saya nggak pernah, ibaratnya nggak pernah terlambat. Ya, cuma Tapi kenapa karena muncul denda? Sampai muncul sekian denda. juta Nah, begitu. Saya nggak mau bayar oh, ini. ini terlambat, ya tidak mau bayar. Ini terlambatnya karena tadi, oh Pak saya melalui pihak Iya. ketiga. Ternyata ada calon gitu. Yang saya bener tanggal 1, tiba-tiba dari sini tanggal 20 misalnya. Nah, itu Akhirnya sama. lewat berapa Iya. hari kena Itu denda. banyak kasus-kasus kayak bayar cicilan rumah tidak nyampe. Ada seperti itu contoh-contohnya. Kebanyakan ini minta keringanan. Iya. Kalau misalnya malpraktek di dokter bentuk jasa. Bisa iya. itu bentuk jasa juga. Saya misalnya berobat, misalnya kan tentang keluhan penyakit saya, misalnya nih, katakanlah saya rambut saya ini ada masalah misalnya, saya kan berarti di penyakit kulit lah, begitu dokter spesialis, tiba-tiba justru bertambah parah ini, Iya. Kan, yang tadinya tidak beruban misalnya tiba-tiba beruban jadi gatal dan sebagainya bermasalah, berarti kan ada kasus malpraktek terhadap pelayanan jasa dari dokter spesialis. Itu kan nanti perlu dibuktikan apakah benar. Itu bisa enggak saya nih? mengadukan itu? Bisa mengadukan, tapi kan nanti dibuktikan apakah benar tadi terjadi karena ini tadi Iya. malpraktek ini salah memberikan dosis, salah memberikan obat. Jadi kan hal-hal yang seperti itu ada pembuktiannya Iya, gitu. iya. Oh ini kan uban, wah bukan dari obat Pak, ini uban karena udah usia lah kan misalnya. Cuma kan tadi Pak kenapa jadi setelah saya minum obat ini jadi gatal-gatal, setelah minum ini gatal-gatal. Nah setelah nanti ada bukti-bukti seperti itu, apa yang harus dilakukan. Nah ini kan gugatan pelayanannya, apakah Jasa gugatan berarti? jasanya nih, jasanya seperti ya ada mungkin kayak pelayanan rumah sakit yang sehingga terjadi hal-hal yang tidak itu mengadukan ke Berarti kita. majelis Ada. juga harus menguasai semua Pasti harus tema menguasai. atau semua Iya. materi yang ada di masyarakat dong. Kita majelis ini, alhamdulillah hampir semua majelis ini kita udah dilakukan pendidikan, pelatihan. Gitu. Ada sertifikasinya berarti? Ada sertifikasi. Berarti dia layak untuk melakukan sidang begitu? Sidang. Jadi kita setiap tahun ini bergilir ya. Kita Berapa tahun sih diberikan masa jabatan itu? 5 tahun. Di sini 5 Nanti tahun. dipilih? Kita mengajukan di sini, diseleksi oleh provinsi gitu. Karena BPSK oleh BPSK ini, provinsi? karena di sini itu kita di bawah provinsi. Jadi dari kementerian tapi di bawah tanggung jawab provinsi untuk kabupaten kota gitu. Yang sebelumnya dulu waktu kita masih terbentuk masih tanggung jawab kabupaten kota gitu. Ini penanganan BPSK itu kan yang saya menarik kalau barang oke lah, misalnya kita beli barang yang di online misalnya kan katakanlah di startup atau di apalah, kita beli barang A ternyata datangnya barang B atau C atau Z begitu kan, itu tetap bisa melakukan komplain kepada yang mensuplai barang itu ya, kepada toko atau kepada platform digital itu ya. Yang startup itu kan. Nah ini kami ya tahun-tahun sekarang ini yang ramai adalah tadi ya. Yang online itu. Online. Cuma yang online shop itu ya. Online shop itu cuma yang menjadi kendala kita untuk menghubungin tadi. Kendalanya sebagai toko yang ada di luar. Pelaku usahanya ini kemana? Kayak kemarin saya nanganin ada pembelian barang yang dikirimkan barang tidak sesuai dengan apa pesanan. Betul. Di sana pesanannya pakaian biasanya kadang-kadang yang perempuan tuh. Nah ini pas kemarin itu pesanan barang yang
yang berumur lah itu. Itu ikan, pesan ikan dari Tasik kan gitu. Iya. Datangnya terlambat Ternyata sehingga datangnya ke basi sininya ini udah basi, sudah tidak layak untuk Pernah dia pernah laporan digugat. laporan gugat. Kita coba memfasilitasi, memanggil, tetapi sulitnya itu kita memanggil siapa nih pelaku usahanya, siapa yang mengeluarkannya ini. Kita Repot sulit juga. mencari Ada alamatnya. biaya nggak sih itu Pak Dadan? Alhamdulillah gratis. Enggak, maksudnya ini, ketika Anda kan mengundang pelaku usaha yang ada di luar sana. Iya. Ya, katakanlah di Jakarta, Surabaya. Kalau online itu kan juga tidak bisa Iya. terlacak gitu kan, tokonya gitu. Itu gimana tuh? Alhamdulillah kita tidak, makanya tadi ya peradilan kecil di sini cepat, tepat dan murah. Kenapa murah? Kita tidak dikenakan biaya. Malah alhamdulillah kalau kita sidang untuk sedikit makanan mah adalah itu. Itu berarti antara puas dan tidak puas dong sama yang pelapor ini. Rata-rata Itu harus selesai di 21 atau bisa melakukan banding lah begitu. banding. Kalau di sini tadi tidak ada yang kita tidak selesai juga, Kemana? dapat banding ke pengadilan negeri. Oh, pengadilan umum. Pengadilan umum. Seperti apa nih? Nah tadi, karena kan kita di sini. Berarti bisa menyampaikan dari putusan BPSK ini Iya. kepada pengadilan umum. Pengadilan negeri. Ketika salah satu tidak tidak puas. terpuaskan. Iya, terpuaskan. Jadi kita dipaksakan bukan harus selesai 21 hari, Iya, tapi berarti kan masih kita, ada lanjutan. Iya, kecuali kan kita sebelum sidang majelis ini kan ada penawaran nih, mau diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Kalau arbitrase tadi udah mentok, putusan langsung kan. Iya, gitu. iya, Tapi kalau kita tadi ajang musyawarah, seperti apa untuk mencari Mufakat, ya. Tadi kenapa kita sidang pun di sini sidang bersifat tertutup, Iya. tidak dipublikasikan kan itu. Betul. Jadi pelaku usaha ini tidak perlu khawatiran itu. Ini kan terkait masalah ada dua hal atau ada dua masalah yang bisa diselesaikan, dilaporkan atau diadukannya tentang barang dan jasa. Saya lebih tertarik kepada jasa nih, Iya, Pak. Pada konyol saya ini otak kotor saya begitu ya kan. Kita sebagai laki-laki kadang-kadang mohon maaf gitu kan, misalnya ke tempat pengen repres lah. Iya, pengen hiburan, ke tempat hiburan, katakanlah karaoke lah di kawasan Cipto atau di Tuparep begitu kan ya. Di situ kan ada yang namanya pemandu lagu atau LC lah, Ladies Club gitu kan ya. Itu kan saya kan membutuhkan jasa. Iya. Saya ke situ pengen hiburan, pengen happy gitu kan, pengen ditemani senang oleh gitu. pemandu lagu misalnya kan. Berarti kan saya kan menggunakan jasa dia kan, si perempuan ini. Tiba-tiba si perempuan ini ya kan katakanlah walaupun bukan dikontrak ya, tapi kan saya sudah sepakat begitu kan. gitu, ya. Bahasanya gimana sih? Mungkin Pak Dadan yang paham lah tentang kontrak gitu kan. Iya, tiba-tiba dalam perjalanan katakanlah 1 jam 2 jam gitu kan tidak memuaskan. Iya kan, si pelayanan dari perempuan ini, iya. si LC atau pemandu lagu ini. Iya. Itu bisa diadukan ke BPSK nggak? Nah, itu sama. Makanya tadi kalau kita lihat kepada undang-undang perlindungan terhadap barang dan jasa. Saya konsumen. Iya, Dia menyiapkan jasa servis kan. Jasa servis untuk memuaskan. Walaupun itu tidak ada kontrak atau tidak ada hitam di atas putih, gimana? Nah, itu kan udah ada transaksi. Misalnya saya liar yang dia seharusnya menemani, tapi saya malah jahil, misalnya melakukan perbuatan misalnya kan, akhirnya dia tidak mau. Saya jadi tersinggung ketika dia diperlakukan seperti itu tuh. Itu gimana tuh? Hal-hal seperti itu kan tadi mungkin ada kesepakatan lain. Oh, ini pemandu lagu ataupun di sini yang nemanin atau siapapun ada batas-batas tertentu kan itu. Kadang-kadang kan ada aturan tertentu kan itu. Manajemen. Oh, di sini tidak boleh melakukan hal-hal asusila begitu kan. Asusila lah biasanya kan seperti jaga itu. kesopanan lah. Ini kan tadi kembali kepada pelayanan. Jasa itu sama dengan pelayanan, luas lah jasa ini. Pelayanan seperti apa? Oh, saya pengen dilayanin nih, tetapi tidak terlayanin, tidak puas. Apa sih kepuasan Anda? Di sini bahasa puas itu seperti apa? Puas itu seperti apa? Oh, saya puas bisa bareng-bareng, bisa joget. Tapi kan bukan hanya sebatas itu puas itu. Keramahan misalkan itu. Oh, senyum, ini ramah senyum. Ini kan malah judes juang aja. Wongnya judes. Boro-boro aja kita garap senang malah nikahin aja. Mencoba ya kan pengennya
Jangan itu lupa jajan. saya bisa mengganggu Iya. melaporkan si Melaporkan ke manajemen ini. Karena kan di sana pelayanan jasa di sini kan tadi diiklankan nih. Pada saat kita mau Ada nggak kasus itu Pak Dadan? mungkin ada, cuma mereka kan tidak Para laki-laki ya hiburan malam gitu. hiburan malam itu paling nanya kan itu gimana nih, saya udah habis malu juga sih rupiah, sebenarnya. malu juga. Iya, Masih saya malu sama istrinya barangkali ketahuan. Nah itu kan kalau saya udah habis banyak nih, cuma menang bae, berumut coba begitu kita jadi apa-apa aja pokoknya, beli map aja pokoknya. Iya, padahal itu udah ada kesepakatan di sini kan tadi kesepakatan. Kita ada berarti ibaratnya awal itu saya harus harus ada kesepakatan dan berarti harus iya. komunikasi dengan si perempuan itu atau dengan manajemen? Dengan manajemen lah, kalau istilahnya di sini ada mamihnya lah. Yeah. Oh ini mami tuh sih, yang itu Pak Dadan ini sangat paham sekali dengan mami-mami itu ya. kan. Saya awam Pak Dadan begitu tuh. Ya kan yang namanya bukan pelaku, namanya majelis kan harus tahu. Kita baru tahu bahwa cabai itu pedas, kita kan harus makan berarti cabainya. Pak Dadan, berarti nanti saya sebagai konsumen, nanti si perempuan sebagai pemandu, maminya didatangin. Nih, saya ini tolong dipuaskan. Apa yang bisa saya lakukan? Iya kan? Apa yang dia biasa lakukan kepada saya? Permintaannya apa? Oh, misalnya nanti ketika saya duduk itu saya pengen disambil dipijit. Itu boleh. Nah, sepanjang kata mamihnya, oh silahkan, sepanjang tidak melakukan asusila, harassment di sini. Nah, misalnya selain dipijit-pijit, tolong duduknya jangan di situ, duduknya di pangku misalnya. Di pangku. Nah, itu tadi ada kesepakatan dulu. Kalau ada kesepakatan itu bisa saya tuntut ketika dia tidak melakukan. Karena tadi diiklankan, kesepakatan itu sama dengan mengiklankan. Kesepakatan itu dua belah pihak. Iya, atau dalam aturan manajemen. Kan kita menanyakan nih, kita pakai jasa ini apa-apa saja, fasilitasnya lah, apa yang saya dapat, disebutkan pengelola ini A, B, C, kan gitu. Ternyata di sini Mama melakukan yang D, D itu dilarang tadi. Nggak bisa berarti? Nggak bisa. Tapi kalau tadi, ketika di sini dia duduk di pangkuan saya, di situ ada dibolehkan. Dia tidak melakukan. Diiklankan, tidak melakukan. Saya bisa menggugat itu. Bisa menggugat. Minta, misalkan tolong dituangkan ini minumannya. Tuangin dewek. Memang semuanya ini tetap menggunakan perjanjian atau semacam aturan-aturan baku. Aturan baku, makanya di sini banyak ya jasa-jasa itu melakukan klausal baku di sini. Mohon maaf, saya panti pijat. Iya, panti pijat yang di sana. Di kawasan Geronggong sana kan banyak tuh pada dannya. Kok tahu ya Mama ya sana. Saya kadang-kadang kalau mau ngaji gitu di Kuningan kan lewat situ kan. Iya, itu kan tempat senam burger. Iya, maksudnya begini Pak Dadan. Misalnya di sana itu kan aturannya jelas, ya kan, bahwa di situ refleksi izinnya gitu kan di dinas pariwisatanya tuh di kabupaten tuh tiba-tiba dilakukan hal-hal yang bukan tidak diinginkan, tapi hal-hal yang diinginkan oleh si konsumen dan pelayan jasa, iya kan? Tapi justru kadang-kadang konsumen nggak mau. Nah, itu bisa, punten ya di sini kan itu, Pak pijatnya plus kan itu. Ya nggak mau kan gitu, maksa kan itu. Itu bisa menolak kan? Bisa menolak karena pelayanan jasa di sini luar hanya memberikan refleksi. Hanya pijat normal biasa untuk ini kan kesehatan lah, kesegaran. Makanya tadi pelayanan jasa nih. Kalau jasa itu pelayanan, tapi kalau barang itu produk kan. Gitu. Jadi di sini pelayanannya tidak sesuai, berarti kan apa yang diperjanjikan, kita mungkin masuk ke panti pijat ada kan di sini aturannya harus seperti apa. Walaupun semuanya juga tidak dipatuhi kan, banyak yang dilakukan yang di luar itu tanda kutip lah itu di luar ini. Jangan sampai tadi Pak saya pelayanannya tadi tidak memuaskan kan itu. Kan ada tuh kericuhan atau keramaian tindakan kriminal di tempat-tempat hiburan gara-gara si konsumen tidak dilayani dengan baik oleh katakanlah, mohon maaf, apakah itu pantai pijat, yang tukang pijat, apakah itu yang pemandu lagu atau LC gitu kan. Udah kondisinya dia tidak terkontrol begitu karena mabuk, minuman keras gitu kan, akhirnya ngecaprak itu tidak bisa dia melakukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu ya. Kalau kesalahan karena di luar perjanjian tadi dalam konteks sebagai aturan pengelolaan di tempat hiburan itu kan. Jadi perjanjian di sini itu perjanjian bukan kesepakatan, perjanjian klausal baku, tapi anggap itu sebagai pihak konsumen sepakat dengan apa. Walaupun hanya ucapan atau bentuknya tertulis. Tertulis misalkan perjanjian kalau ini ucapan
ucapan ya bisa berubah Iya. gitu. Kalau Pak misalkan Dadan misalnya nih, mohon maaf nih, Pak Dadan, saya ini sama si pemandu ini, emang di aturannya tidak ada bahwa pemandu itu duduknya itu di samping. Saya sudah ngomong sama si Neng ini nih, si perempuan ini nih, Neng mau nggak sama saya, begitu kan? Saya kontrak lah 2 jam atau 3 jam, tapi duduknya di pangkuan. Itu kan tidak tertulis. Iya. Tertulisnya kan cuma di samping. Iya, tapi saya kesepakatan karena sudah akrab nih sama si perempuan. Iya kan? Begitu kan, yang banyak kejadian kan begitu kan, dia datang itu pasti si laki-laki itu pengen iya udah lama Iya. dia udah pasti udah langgan, berarti sudah deket nih sama si Iya. perempuan kan. Itu kan ucapan dan komitmen antara dua belah pihak. Tapi ketika pada saat tertentu mungkin kan si perempuan tidak mau, padahal mungkin kemarin-kemarin dia mau, iya kan, tiba-tiba pada kesempatan itu dia tidak mau. Nah, itu kan bukan pelayanan jasanya, tapi dari yang bersangkutan. Nggak bisa ya berarti. Jadi dianggap dia itu punten ya. PL itu sama dengan barangnya Iya, kan gitu. nggak bisa tapi berarti kan, itu ya. Tapi kan tadi pelaku usaha ini yang punya Iya. tempat itu Tempat. kan dia melarang di sini. Iya, nggak bisa berarti. Nggak bisa, berarti kan dia ini melanggar apa yang dituangkan Iya, iya, dalam klausal baku Iya, ini iya. kan itu. Tapi ya ini nggak usah dipikirkan, nggak mungkin ada juga laki-laki yang melaporkan. gitu Melaporkan. kan. Karena takut sama istrinya dia. Iya, takut. Iya kan? Iya. Waduh, suami saya melaporkan muncul di koran begitu kan, laporan iya. sebagai pengadu PPSK tentang pelayanan pelayanan jasa PL misalnya kan. Nah, ini ada lagi yang heboh. Sekarang itu kan mohon maaf penggunaan aplikasi micet misalnya kan. Kayak Mas Julio nih mungkin tahu nih aplikasi yang atau misalnya kumbang-kumbang itu kan yang berdengung gitu kan. Iya. Misalnya menggunakan itu. Itu kan biasanya digunakan oleh pria-pria yang kesepian nih Pak Dadan. Ini kaitan dengan jasa juga nih. Saya misalnya ngechat nih di aplikasi itu membutuhkan teman lah bahasanya kan ya. Tiba-tiba di foto kan profil ada nih, Mbak ini selamat malam, ini gitu kan, open BO lah kalau zaman sekarang sih kan, ya kan, tiba-tiba ditampilkan tolong dong pengen tahu mukanya gitu, fotonya gitu, atau videonya gitu dalam kondisi begini-begini, dikirimlah sama si penyedia jasa atau bahkan ini kan ngechat pribadi, kan tidak ada lembaga ya, tidak ada kayak di karaoke kan ada lembaganya, itu kan pribadi. Muncullah fotonya cantik lah misalnya seperti artis-artis terkenal lah, seksi dan sebagainya. Akhirnya deal di situ di chat nih Pak Dadan nih. Mohon maaf nih kalau saya mengajari Pak Dadan. Walaupun Pak Dadan saya yakin sudah banyak itu aplikasinya. My chat. Perlu tahu kan itu. Ini harganya misalnya short time, on time dan sebagainya begitu 1 juta plus hotel dan sebagainya lah begitu kan, cocok mukanya cocok dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah si perempuan itu di kamar yang sudah ditentukan, mukanya amburadul, tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan melalui aplikasi. Apakah itu juga bisa dilaporkan kepada saudara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen? Dan apakah pernah gitu melakukan itu? Ini kita sempat sampaikan tadi ya kaitan dengan pelayanan melalui online kan. Pas kebetulan undang-undang ini dibuat tahun 99. Jadi belum ada digital. Belum ada digital. Kan kita tidak masuk ke sana. Kan di sana cuma kita lihat ke pelayanan jasa di sini, pengelatihan pelayanan jasa. Tadi kalau MyChat ini termasuk pelayanan jasa. Kita tidak dilihat ini secara online atau offline kan gitu. Tapi kan di sini itu tadi ada pelaku dan ada konsumen di sini, pelaku usaha. Nah tadi, ini pelaku usahanya sebagai MyChat ini gitu. Atau di sini secara personil. Berarti kalau secara personil itu tidak masuk kepada tadi yang dimaksud di sini merasa dirugikan konsumen. Jadi tidak bisa saya ngomong. Iya, karena tadi siapa ini? Ini kan perseorangan. Jadi bukan lembaga publik bukan atau lembaga resmi, bukan resmi di sini kalau kita lihat. Kalau minimarket atau kita apa di mungkin sini kan jelas ya. Kami mengajukan juga ke kementerian. Ada nggak pernah nggak itu? Belum pernah gitu. Nah, kalau yang nanya-nanya kaitan dengan tadi pelayanan itu jasa, kita sudah coba nih kaitan dengan kasus-kasus yang online yang banyak online, khususnya yang kemarin nih yang rame kaitan dengan pinjaman online. Ada kita pernah pinjol ini pernah ada kasus kita. Seseorang tadi konsumen mengajukan gugatan ke kita, mengajukan pengaduan ke kita, pengajuan permohonan bahwa dia ini mengajukan pinjaman
pinjol di sini. Pinjemnya 15 juta tapi nggak lunas-lunas. Iya, karena terus berbunga. Malah bertambah. Akhirnya mengajukan ke BPSK. BPSK gimana? Nah, ini bertanggung jawab di sini. Ada beberapa hal di sini. Diundang juga dari pihak ini ya, pinjolnya. Kita pihak bank yang mengeluarkannya di sini dengan persyaratan hanya KTP. Alhamdulillah kemarin kasus seperti itu kita sudah minta petunjuk kepada selesai itu, Pak. Selesai tadi, hanya membayar tadi perhitungan yang harus kewajiban dia dan bunganya secara inilah secara masuk akal lah. Masa nah itu. Nah, ini kami sudah coba nih kepada Kementerian Perdagangan kaitan dengan tadi ya melalui online ini kan itu, karena pelayanan online ini kan kita tadi sulit kalau tidak ada pelaku usahanya kepada siapa, karena kan di sini tadi saya pesan barang satu barang di sini minta ukuran ini ternyata ukurannya beda. Tidak ini sesuai ke siapa dengan yang memberikannya kan kita tidak jelas. Itu udah kejadian, kami pun di sini banyak mengadukan ke sana. Oh, berarti tidak sembarangan bisa diadukan dong. Iya, jadi kita lihat di sini apa sebagai karena tadi barang itu barang apaan itu? Kerugian barang, pelayanan itu pelayanan jasa itu seperti apa? Berarti kalau privat seperti saya kenal sama si perempuan ini, kembali kepada perempuan misalnya kan. Saya kenal sama dia, saya tidak pakai aplikasi, tapi saya sudah akrab sama dia, pakai telepon-teleponan apa dan sebagainya gitu kan. Tiba-tiba dalam satu kesempatan dia tidak bisa memuaskan si konsumen. Iya kan? Itu juga tidak bisa berarti tidak bisa karena tidak ada dia itu sebagai apa? Kalau melalui melalui grup dia ada di grup kan bukan institusi, dia kan ketemu saya ketemu di satu mall, ketemu janjian, ayo kita karaokean lah. Gitu, kita nih nunggu adzan maghrib nih, itu kita karaokean, ternyata tadi tidak memuaskan. Itu kan hanya kesepakatan. Tidak bisa berarti. Kalau ada orangnya yang sengaja merekrut para misalkan perempuan? saya merekrut di sini tadi mami tadi lah mucikari lah itu tadi. Gimana kan itu? Silahkan pelayanannya yang diadu. Boleh berarti? Boleh, pelayanannya yang diadu. Iya, maksudnya ketika saya nih. Nah di sini tadi dilihat ada enggak perjanjian klausal bakunya ini. Dari kasus-kasus yang tangani sih kasus-kasus yang sebenarnya sudah umum ya, maksudnya tidak ada yang unik yang biasa. Ini unik nih. Saya belum pernah menangani kasus ini, itu belum pernah oleh BPSK itu ya. Iya. Jadi biasanya kalau konsumen itu terkait sama barang itu ya. Barang itu, misalkan kemarin yang terakhir dalam hal pelaksanaan cicilan motor yang sudah selesai. Motor itu dioperbooking ke orang lain tanpa sepengetahuan leasing. Iya. Nah pada saat mau pengambilan kendaraan tersebut itu susah. Ngambilnya karena yang pada saat akad itu bukan orang yang bersangkutan. Nah di sini kesalahan konsumen ini kenapa tidak melaporkan bahwa di sini itu ada overbooking di sini. Ini pengambilan kalau kita lihat konsumen yang salah gitu. Tapi kami di sini pelindungan konsumen ini memberikan pelayanan tadi agar konsumen ini puas dan produsen ini, pelaku usaha ini tidak dirugikan. Jadi kalaupun judulnya itu perlindungan konsumen, tapi pernah juga konsumen dikalahkan gitu? Ada yang dikalahkan. Ada ya? Karena kita lihat dari kasus di sini, tidak semua konsumen itu yang melaporkan yang sukses semua gitu kayak ya? Kemarin ada kasus yang kaitan dengan hilangnya uang dalam ATM. Ternyata udah disampaikan yang pegang ATM ini siapa saja. Mungkin pada saat itu dipakai oleh bapaknya. Nah pas pada saat dia nggak tahu ngecek ke bank, ini hilang. Nah itu kan tidak ini. Kenapa? Karena pada saat itu ada rekening koran di print. Ada nih pengambilannya. Itu biarpun dia minta ganti, Pak ini kehilangan sekian. Tapi salah lah konsumen itu. Nah itu jadi biarpun pelindungan karena di majelis ini kan tadi ada 3 tadi, ada pelaku usaha, ada dari konsumen, pemerintah, dan ada pemerintah. Pemerintah ini itu tadi di tengah-tengah. Padadan dari pemerintah. Dari pemerintah. Nah di sini dari konsumen itu, dari majelis konsumen itu tadi otomatis kan dia memfasilitasi untuk konsumen. Dan di sini pun dari pelaku usaha, majelis pelaku usaha ini sama. Iya. Ini Padadan, kasus lagi nih, misalnya tentang pengelolaan parkir ya. Pengelolaan parkir kan ada di bahu jalan, ada di luar bahu jalan, iya kan. Nah, ketika saya misalnya asal-asalan saja misalnya parkir
di tempat di sembarangan katakanlah di jalan lah begitu kan ya. Tiba-tiba motor saya ini hilang. Yang bertanggung jawab siapa? Ya itu gimana? Nah, ini pengertian parkir banyak parkir itu. Parkir itu kan ada yang legal, ada yang ilegal misalnya kan. Ada sewa tempat. Ada yang parkir tadi untuk penitipan kendaraan. Sewa tempat berarti kan tadi di mana-mana. Oh, saya sewa tempat nih. Gitu. Ada yang di mall, ada yang di jalan, ada yang bawah jalan atau di luar bawah jalan itu kan. Ada yang berrestribusi, ada juga yang tidak. Tidak. Di sini kalau yang restribusi itu udah ditetapkan oleh pemerintah nih. Dari Disub misalkan. Dari Disub itu bisa diadukan kalau itu ya? Iya, misalkan dari Disub ini udah jelas nih. Jumlah besaran 1.000 untuk motor, ternyata 2.000. Ada karcisnya juga kan? Ada perdanya. Iya, 1.000 di sini. Ternyata menjadi 2.000. Itu bisa digugat. Bisa digugat ini karena tidak sesuai dengan atau distribusi yang dikeluarkan. Termasuk ketika kehilangan. Termasuk kepada kehilangan. Karena helm atau karena di sini ya kendaraan. Kalau tadi ada distribusi, misalkan atau parkir ke gedung, ke mall, kemana itu sebenarnya mah ada perjanjian. Tapi kalau kita baca dulu perjanjian, sepakat dulu perjanjian, sampai kapan? Karena ngantri nih. Iya. Kita bisa lihat pada saat kita ngeprint tiket parkir di belakangnya itu ada perjanjian. Ada ya. Tiketnya di belakang. Iya, harus dilihat itu ya. Harus dilihat. Kita kalau teliti di sini atau ada di sini aturannya, kehilangan menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Berarti itu kehilangan pihak pengelola. Ternyata bisa saya tuntut ya. Iya, di perjanjiannya itu klausal bakunya ini tadi kehilangan menjadi tanggung jawab pemilik. Nah itu kemana? Tapi selama ini udah pijit kalau nomor ambil aja. Itu sebenarnya mah kita bisa nanya nih, apa sih perjanjian klausal bakunya di sana? Oke, terima kasih Pak Dadan ya sebagai Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Cirebon. Saya sudah ngobrol panjang lebar gitu kan. Terima kasih nih Pak Dadan sudah memberikan informasi terkait Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Mudah-mudahan sukses dan ke depan juga terus menyesuaikan. Kalau dulu kan terbentuknya Undang-Undang 8 tahun 99 itu kan belum muncul digital ya. Mudah-mudahan direvisi dan muncul bagaimana penggunaan aplikasi micet itu sebagai pengguna jasa pelayanan itu kan ini menjadi booming ini. Pak Abdullah tertawa terus ini, jangan-jangan sebagai pengagum micet ini kan. Itu kan belum ada solusinya. Mudah-mudahan direvisi dan bisa mengakomodir tentang aplikasi digital itu. Terima kasih Pak Dadan. Mungkin itu aja obrolan podcast Kaligane Radio Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.